Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafitra dengan NIM 196500009 dari kelas A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen basis data dalam sistem informasi geografis. Pertama, pengertian basis data menurut Aronoff tahun 1989, di mana basis data merupakan suatu kumpulan informasi tentang sesuatu yang disimpan di dalam memori komputer, yang berasal dari kumpulan data spasial dan data non-spasial yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Basis data bertujuan menyediakan informasi dengan data yang terdiri dari kumpulan data yang saling berkaitan satu sama lain. Pada gambar di samping dapat dilihat kaitannya antara data yang satu dengan data yang lain. Di sini terdapat basis data spasial yang berkaitan dengan sistem manajemen basis data, kemudian SIG, aplikasi user, data teks dan statistik, masukan data, basis data non-spasial, data digital wilayah pesisir, remote sensing data, digitisasi. Pada gambar di samping dapat dilihat bahwa data spasial itu berkaitan dengan data non-spasial. Selanjutnya, tipe sumber data dalam SIG. Di sini terdapat 3 tipe, yaitu 1 data lokasi, kedua data non lokasi, dan ketiga data dimensi. Data lokasi terdiri dari koordinat lokasi, nama lokasi, dan lokasi topologi atau posisi objek dalam peta. Yang kedua, data non lokasi, contohnya daerah pertanian, terdiri dari 3, yaitu curah hujan, jumlah produksi pertanian atau perkebunan, terdiri dari variabel tanah, kelas aluvial, nilai luas 10 hektar, jenis pasir. 3. Data dimensi waktu atau temporal, di mana data non-lokasi di lokasi bersangkutan dapat berubah dengan waktu. Misal, data curah hujan selalu berubah-ubah. Selanjutnya, desain konseptual. Model data. Model data merupakan spesifikasi dari tabel-tabel, atribut-atribut dalam hubungan antara tabel-tabel dalam database sistem informasi geografis. Kegunaan model data untuk memudahkan user dan analis sistem informasi geografis dalam memahami definisi dari data yang ada dalam database. Selanjutnya, relasi antara tabel dalam database sistem informasi geografis. Di sini terdapat 4 bagian, yaitu tabel kecamatan, fasilitas umum, jalan, dan sekolah. Di sini bisa dilihat bahwa tabel kecamatan memiliki relasi dengan tabel sekolah, jalan, dan fasilitas umum. Kecamatan yang terdiri dari ID, kode kecamatan, nama, jumlah penduduk, luas perbatasan, dan fasilitas umum memiliki ID, kode kecamatan, kode jalan, nama, luas bangunan, dan fungsi. Di sini fasilitas umum juga berhubungan dengan jalan, di mana jalan terdiri dari ID, kode kecamatan, kode jalan, nama, panjang, dan jenis jalan. Di sini juga sekolah memiliki relasi dengan kecamatan, di mana sekolah terdiri dari ID, kode kecamatan, nama, alamat, akreditasi, dan jumlah siswa. Selanjutnya, metadata. Metadata adalah informasi tentang sebuah peta, mendeskripsikan karakteristik dari sebuah peta, memberikan informasi yang akurat mengenai data yang dideskripsikan. Fungsi metadata ada 3, yaitu mendeskripsikan dataset, mentransfer informasi dataset, dan memudahkan dalam proses klarifikasi data. Metadata memberikan informasi dokumentasi dalam manajemen data, mendefinisikan data, sumber dokumentasi, manajemen dan update data, deskripsi data dalam data basic yang diklasifikasi. Berikut gambaran dari peta raster kota Bau-Bau. Selanjutnya, metadata batas wilayah. Pada gambar tampilan ini terdapat metadata batas wilayah. Di sini dapat dilihat untuk batas wilayah berbentuk area atau poligon. Kemudian selanjutnya, metadata lokasi bank. Di sini dapat dilihat pada tampilan terdapat titik-titik atau poin yang menggambarkan metadata lokasi bank. Selanjutnya, metadata jalan. Di sini dapat dilihat pada tampilan terdapat garis atau line yang menandakan metadata jalan.
Selanjutnya metadata lokasi rumah makan. Nah, pada tampilan juga dapat dilihat titik-titik atau poin yang menggambarkan metadata lokasi rumah makan. Selanjutnya peta vektor bau-bau. Di sini bisa dilihat peta vektor bau-bau, di mana terdapat 4 vektor, yaitu vektor poligon untuk batas wilayah, vektor polyline untuk jalan, vektor poin untuk rumah makan, dan vektor poin untuk bank. Selanjutnya perencanaan database sistem informasi geografis. Nah, di sini terdapat desain database yang terdiri dari 3, yaitu database sistem informasi geografis didesain untuk membuat relasi antar tabel yang ada dalam database. Tabel dapat berisi banyak atau sedikit data di dalamnya. 3 field tabel disesuaikan dengan poin, line atau poligon. Selanjutnya hubungan antara data vektor dan tabel. Data vektor adalah data yang diperoleh dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis, atau poligon. Sedangkan data atribut adalah data yang memberikan penjelasan atau deskripsi atas setiap objek di permukaan bumi. Data atribut berfungsi untuk menggambarkan gejala topografi karena memiliki aspek deskriptif dan kualitatif. Nah, pada gambar di samping dapat dilihat hubungan antara data vektor dan data tabel atau atribut, di mana data vektor ini dapat menampilkan koordinat titik, garis atau poligon. Kemudian data tersebut disimpan dalam tabel yang disebut dengan data atribut, yang kemudian memiliki deskripsi-deskripsi. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai manajemen database dalam sistem informasi geografis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.